Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainul Furqan SPD, calon guru penggerak angkatan 8. Saya dari SD Negeri Kartasura II, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak adalah unik, yang memiliki potensi, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Dalam hal belajar, anak-anak tentu memiliki minat, bakat, kebiasaan, gaya belajar, pola pikir, keterampilan yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan usaha guru untuk melakukan pembelajaran yang mampu memenuhi semua kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman dan aman, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang murid untuk belajar, menerapkan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat belajar murid, profil belajar murid. Untuk memahami kesiapan belajar murid, guru harus melakukan penilaian awal untuk mengetahui tingkat pengetahuan murid. Selanjutnya tentang minat belajar murid. Minat belajar murid pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu faktor penting agar murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian tentang profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui cara-cara berikut: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang guru ajarkan, seperti materi, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari sesuai kurikulum. Diferensiasi proses dilakukan dengan membedakan format penyampaian konten dengan tidak merubah atau menurunkan standar kurikulum. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang dijalani murid. Sedangkan diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan pemahaman murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, bagaimana keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar semua murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian,
Seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal tersebut sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi harus ada kesepakatan kelas antara guru dan murid agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.